Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nahal Code. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran administrasi sistem jaringan di kelas 12 ya, untuk jurusan teknik komputer jaringan. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu control panel hosting. Oke, kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi control panel hosting, kemudian mengkonfigurasi control panel hosting. Indikator pencapaian kompetensi yaitu siswa diharapkan paham pengertian hosting, kemudian paham jenis-jenis hosting, kemudian paham pengertian control panel hosting, kemudian paham aplikasi control panel hosting. Untuk tujuan belajar pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengertian hosting, jenis-jenis hosting, pengertian control panel hosting, kemudian aplikasi control panel hosting. Sebetulnya ada satu bahasan yaitu tentang domain, akan tapi kita akan pisahkan dengan bahasan pada kesempatan selanjutnya. Oke. Sebelum mengkonfigurasi control panel hosting, alangkah sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang pengertian hosting, kemudian jenis-jenis hosting, pengertian control panel hosting, dan aplikasi control panel hosting. Nah ini ya yang kita perlu pelajari sebelum kita mengkonfigurasi control panel hosting. Oke, pengertian umum untuk hosting itu sendiri adalah layanan untuk menampung atau menyimpan file web dan sumber daya komputasi. Hosting ini disebut juga dengan web hosting atau hosting situs web. Nah, ketika kita membeli sebuah domain, kita akan ditawarkan beberapa layanan hosting ya. Ada jenis-jenisnya nanti kita bahas ya. Jadi, hosting ini sekali lagi untuk menampung atau menyimpan file web. Ketika kita membeli sebuah domain dan kemudian ingin kita publish sebuah website kita, nah, file-file web itu kita simpan di hosting ini seperti itu, kemudian akan dipublish dengan nama domain kita seperti itu. Nah, hosting sendiri sebenarnya adalah sebuah komputer server ini yang dikelola oleh perusahaan penyedia layanan hosting. Jadi hosting ini sebuah komputer server yang dimana sebuah komputer server ini sudah terinstall sistem operasi jaringan seperti materi pelajaran di kelas 11 ya tentang sistem operasi jaringan. Nah, ini server ini sudah dikelola sedemikian rupa. Setelah diinstal sistem operasi jaringan kemudian dikonfigurasi, maka jadilah sebuah web hosting yang disebut juga hosting itu. Oke. Kemudian jenis-jenis hosting, pada umumnya jenis hosting ini ada 4, yaitu shared hosting, cloud hosting, dedicated hosting, kemudian virtual private server atau disebut juga VPS. Nah, shared hosting itu sendiri merupakan jenis hosting yang membagi satu server untuk beberapa pengguna sekaligus, tergantung kekuatan server. Nah, ini diibaratkan ini satu server ya, shared hosting dibagi beberapa si pengguna atau user. Misalnya kita membeli sebuah domain dengan jenis layanan hostingnya itu shared hosting, maka kita akan mendapat satu server, dengan satu server ini dibagi oleh beberapa user lain atau si pembeli lain untuk membeli sebuah domain dan menyewa layanan jenisnya shared hosting. Nah, ini di sini. Oke. Itu gambarannya. Kemudian cloud hosting sedikit mirip dengan shared hosting, yaitu dipakai oleh beberapa pengguna sekaligus. Bedanya di cloud hosting, para pengguna tidak hanya mengandalkan satu server, karena ada beberapa server yang lain yang saling tersambung, sehingga ketika salah satu server mengalami kerusakan, server lainnya akan segera mengambil alih hosting tersebut, dan durasi downtime atau ketika dia tidak bisa diakses yang dihabiskan waktu yang tidak bisa diaksesnya, maka sebuah website akan dipangkas banyak waktunya ya, waktu downtime-nya ya. Nah ini ibaratkan ini cloud hosting ya. Cloud hosting dia dibagi beberapa server, ketika dia down salah satunya maka server lainnya akan membackup supaya apa, downtime tadi tidak terlalu lama seperti itu waktunya ya. Waktu drop si server itu akan dipangkas. Oke, seperti ini gambarannya.
Kemudian untuk dedicated hosting, ini menawarkan kontrol maksimal atas server hosting yang digunakan oleh website. Di sini, di garis besarnya, penyewaan satu server secara utuh tanpa dibagi dengan user yang lain. Nah ini, misalnya ini ya, kita membeli sebuah domain dengan layanan yang kita sewa dengan dedicated hosting. Ini kita satu server penuh, kita yang kontrol ya. Ini. Nah, dedicated server ini akan cocok jika website kita kelola mempunyai traffic yang sangat tinggi. Misalnya, website kita itu berupa e-commerce ya, yang banyak klien atau customer yang mengakses website kita seperti itu, atau juga website pemerintahan. Nah, ini membutuhkan dedicated hosting seperti ini. Atau juga misal sebuah sekolah yang sudah memiliki cabang banyak, di swasta ya, sekolah swasta memiliki cabang banyak di beberapa tempat. Nah, akan tetapi domainnya satu, domain utamanya dikelola. Supaya banyaknya akses, berarti kan membutuhkan dedicated hosting ini supaya apa? Tidak drop downtime tadi. Ketika banyak yang akses, supaya tidak terjadi downtime, maka diperlukan dedicated hosting ini ya. Misalnya banyak itu, sekolah besar, tuh itu contohnya ya, atau domain sebuah pemerintahan ya. Nah ini kita membutuhkan dedicated hosting. Atau tadi e-commerce yang banyak membutuhkan apa? Membutuhkan layanan yang bagus. Karena apa? Trafficnya yang sangat tinggi. Nah ini kita perlukan dedicated hosting ini. Kemudian virtual private server atau VPS, yaitu sebuah tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi. Nah virtualisasi ya, kita membutuhkan virtualisasi untuk membagi hardware server fisik menjadi beberapa server virtual yang dihosting di infrastruktur fisik yang sama. Virtual private server yang kita sewa harus dikonfigurasi secara mandiri. Nah di sini dikonfigurasi secara mandiri, beda dengan dedicated hosting kita yang kita tinggal pakai karena semua hal sudah disetting oleh teknisi perusahaan layanan web hosting itu sendiri. Nah, misalnya ini ya, kita membeli sebuah domain dengan layanan hostingnya VPS. Nah, VPS ini misalnya satu server ya, satu server. Ini loh, satu server ini di dalamnya itu terdapat teknologi virtual. Nah, di dalam virtual ini kita instalkan beberapa sistem operasi. Misalnya satu PC kita gunakan teknologi virtual. Contohnya kita gunakan misalnya ya ini VirtualBox. Nah di dalam VirtualBox kita bisa menginstal beberapa sistem operasi. Nah seperti itu. VPS ini kita menginstal beberapa sistem operasi dalam satu PC. Nah, PC ini kita sebut misalnya server ini. Misalnya, kita buat satu VM atau virtual machine. Di dalamnya, kita akan install sistem operasi jaringan dari Microsoft ya, atau Windows Server. Yang satu kita install atau kita buat VM dengan sistem operasi Linux. Satu lagi misalnya, kita install virtual machine untuk sistem operasi Novell Network misalnya. Ini bisa kelola oleh kita secara mandiri. Nah, kekurangannya kita harus mengkonfigurasi secara mandiri. Bagi yang pengguna belum mahir, diharapkan jangan memilih layanan virtual private hosting untuk VPS ini. Untuk mengelola websitenya. Kecuali kalau kita sudah mahir, bolehlah menyewa sebuah VPS untuk mengelola website kita, menaruh file-file website kita. Nah, seperti itu. Apa saja yang kita konfigurasi secara mandiri? Nah, biasanya VPS ini sudah hanya terinstall SSH-nya aja untuk meremote VPS kita. Yang nantinya kita kelola secara mandiri. Kita akan instalkan web service sendiri, kita akan instalkan mail server sendiri, kita instalkan misalnya database server sendiri di sini secara mandiri. Ini VPS ya,
Sekali lagi, VPS itu tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware server PC menjadi beberapa server virtual ya, dan dikelola oleh kita secara mandiri seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, kita masuk ke control panel. Pengertian control panel hosting adalah aplikasi berbasis web yang mengelola konfigurasi server. Control panel hosting ini umumnya dipasang pada sistem operasi berbasis Linux ya. Nah, control panel ini digunakan untuk mempermudah mengelola dan mengkonfigurasi server. Nah, ketika kita sudah membeli sebuah domain dan menyewa sebuah layanan hosting, tentunya akan memudahkan kita jika kita menggunakan control panel ini. Seperti itu. Akan sulit jika kita mengelola sebuah server hanya menggunakan misalnya ya command line interface dengan SSH-nya saja. Itu akan sulit. Misalnya yang kita sewa itu TPPS itu. Nah, akan sulit jika kita tidak menggunakan control panel hosting ini. Bisa, cuman kinerja kita akan lambat untuk mengelola website tadi, si server hosting kita yang kita sewa seperti itu. Oke. Nah, server yang dikelola oleh control panel hosting, nah ini ya, file dan FTP server. Nah, file dan FTP server ini menampung file-file website kita ya. Transfer ya. Misalnya kita membuat sebuah website di lokal, dalam artian di PC atau laptop kita. Nah, kita akan publish. Nah, kita akan mentransfernya menggunakan FTP server ini. Ya, FTP server ini. File Transfer Protocol, di mana kita akan mentransfer file dari lokal PC atau laptop kita ke layanan hosting kita yang akan kita publish di sebuah domain yang kita beli. Kemudian mail server. Mail server ini kita gunakan untuk mengelola email kita. Ya. Kemudian database server. Database server ini mengelola database kita. Kemudian DNS server ini, nah ini mengelola domain kita, dimana ketika kita membeli sebuah domain, kita bisa membuat atau meng-create ya sebuah subdomain di bawahnya. Ya, seperti itu. Kemudian SSH server. SSH server ini, secure shell, kita bisa meremote server hosting kita untuk mengelola secara remote. Ya. Kemudian web server. Web server ini bisa mengelola website kita, di mana kita bisa mempublish website kita dengan apa? Web server ini menampung file-file atau berkas website kita seperti itu. Kalau ini untuk mentransfernya, kalau web server ini menampungnya ya, menampung file website kita seperti itu. Nah, untuk aplikasi control panel hosting itu sendiri, di sini saya tuliskan beberapa ya. Di antaranya cPanel, Flex, ISP-config, cPanel, Webmin, EHCP. Nah, dua di antaranya, cPanel dan Flex ini berbayar ya. Kita harus berbayar atau membayarnya untuk menggunakannya. Biasanya kalau sudah kita beli hosting yang sudah siap digunakan, ini sudah tertanam ya cPanel ini salah satunya, atau Flex ini. Nah, kalau kita menggunakan layanan VPS dan tidak ingin berbayar, kita bisa menggunakan control panel. Salah satunya ini ISP-config, cPanel, Webmin, EHCP. Nah, ini kita bisa mengunduhnya di website resminya, kita bisa install di server kita tanpa harus berbayar keempat ini. Oke. Nah, ini tampilan untuk cPanel ya. Ini tampilan GUI ya, graphic user interface-nya untuk berbasis website untuk mengelola web hosting kita ya, mengelola website kita, mengelola domain kita seperti ini tampilan cPanel. Kemudian untuk Flex sama yang hampir mirip dengan cPanel. Kemudian ini yang versi tidak berbayar ya, ISP-config. Ini tampilannya.
Kemudian untuk cPanel ini ya tampilannya. Kemudian untuk webmin ini yang sering banyak digunakan juga ya, webmin ini. Konfigurasinya lumayan dan powerful juga sih. Kemudian terakhir ini HCP ya. Nah ini ya, ini HCP yang bisa kita gunakan tanpa harus berbayar. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.